Halo, halo. Ya, Bu. Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kelima ya, sekarang kelima, materinya tentang data mining dan big data. Oke, di sini ada outline perkuliahannya. Nanti akan belajar tentang konsep data mining, lalu ada konsep big data, lalu ada case study big data. Nah, di sini untuk konsep data mining-nya, ada pengertian tentang data mining yaitu ekstraksi atau pemahaman pattern yang menarik pada data. Jadi di sini istilah singkatnya penambangan data, gitu ya. Jadi data mining juga diartikan sebagai serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data, gitu, yang selama ini tidak diketahui secara manual. Nah, tujuannya yaitu menemukan hubungan atau pola yang mungkin memberikan indikasi yang bermanfaat. Jadi berhubungan dengan penambangan data. Jadi kalau misalnya di sosial media itu kan data itu bisa diambil ya. Misalnya sosial media Twitter. Nah, Twitter itu kan sosial media berbasis teks ya. Nah, itu bisa kita lakukan teknik data mining. Itu namanya teknik text mining. Gitu. Jadi data mining ini luas ya, ada text mining, banyak. Nah, lalu di sini ada fungsinya. Fungsi utamanya yaitu untuk fungsi deskriptif dan fungsi prediktif. Nah, di sini untuk fungsi deskripsinya, untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Lebih ke deskripsi yang ini. Lalu untuk yang prediksi, berarti prosesnya nantinya akan menemukan pola tertentu. Jadi untuk memprediksi di sebuah pola di suatu datanya. Gitu ya. Jadi ada dua ya, deskripsi dan prediksi. Oke, ini ada proses data mining. Oke, dari gambar ini dari data itu awalnya dari mana nih? Jadi ini kan bersifat cycle ya. Jadi semuanya ini dulu nih dari sini. Business understanding, lalu data understanding, lalu ada data preparation,
lalu lakukan modeling dan evaluasi. Nah, semuanya jika ada salah satu tahapan yang belum selesai, bisa lakukan diulang lagi gitu. Karena di sini sifatnya cycle gitu. Oke ya, jadi yang pertama tadi benar ya, business understanding dulu. Kayak yang di sini ya. Oke, jadi di tahapan ini untuk menerapkan faktor penting dalam untuk mencapai tujuan bisnisnya. Jadi data yang akan kita ambil itu di bagian bisnisnya tuh untuk apa gitu. Nah, jadi harus dianalisa di bagian ini. Nah, setelah ketemu, lalu kita langsung menganalisa data understanding-nya. Nah, di sini datanya baru dikumpulkan melalui suatu tools. Nah, nanti datanya didaftarkan beserta sumber datanya, ada lokasi, lalu cara memperolehnya, dan jika ada masalah ditemui. Nah, jika datanya sudah ada, lalu data divisualisasikan dan diperiksa kelengkapannya. Nah, ini kalau divisualisasikan, dilihat dulu datanya lebih banyak yang mana gitu. Biasanya dibentuk dalam grafik atau scatter plot ya. Oke, selanjutnya yang ketiga ada data preparation. Nah, langkah ini baru pemilihan data yang sesuai. Ini kalau kalian belajar basis data, ini ke tahapan normalisasi. Jadi dipilih dulu datanya yang sesuai dengan kebutuhan, lakukan cleaning atau pembersihan, lalu pembuatan atribut dari data. Nah, di sini sudah kita buat sebuah tabel nih. Nah, lalu kita integrasikan data dari beberapa database. Nah, ini di tahapan data preparation. Oke, selanjutnya, kalau data sudah di cleaning, lalu kita modeling. Dibuat modelnya. Nah, teknik data mining ini kita gunakan algoritma decision tree. Lalu kita membuat tes desain untuk evaluasi modelnya. Nah, lalu kita membangun model dari dataset. Oke, jadi sampai menilai model yang dibangun dengan para ahli. Nah, didiskusikan, hasilnya dilakukan pada langkah ini. Jadi sampai tahap menilai model. Nah, lalu ada evaluation. Di sini kan evaluasi ya, langkah ini menentukan sejauh mana sih model yang dihasilkan memenuhi persyaratan bisnisnya. Jadi hasil data yang sudah kita modelkan, kita evaluasi, apakah sesuai dengan persyaratan bisnis. Nah, setelah itu ditinjau langkah yang harus diulang untuk setiap kesalahannya. Jadi di sini dilakukan pengujian model di lingkungan nyata. Selanjutnya ada deployment. Nah, kalau deployment berarti memantau dan memelihara hasil model data mining. Lalu membuat laporan akhir keseluruhannya. Lalu dicek apakah ada kesalahan
atau ada error, lalu melihat apakah ada langkah yang diulang. Nah, kalau ada langkah yang diulang, berarti dilihat lagi dari gambar ini, yang mana nih yang kira-kira yang menjadi pemicu error dari datanya, gitu. Gitu ya. Oke, selanjutnya, nah di sini proses untuk data mining tools, jadi penambangan datanya boleh menggunakan tools Python, MySQL, ini ya, banyak ya, atau ada R ya, kalau saya biasa toolsnya menggunakan RStudio, atau WK. Kalau tools WK ini dia lebih ringan, jadi tidak ada codingan yang gimana-gimana, jadi ini hanya ngeklik aja gitu. Jadi kalau kalian pengen yang bahasanya lebih tingkat tinggi, silahkan pelajari ini. Gitu. Tapi kalau ingin cepat ya pakai WK atau RStudio. Gitu. Jadi ini untuk masing-masing tools ini pasti ada library yang akan membantu untuk fungsi penambangan datanya. Oke, selanjutnya sekarang konsep big data. Nah, tadi sudah data mining, sudah sampai sini ya. Sekarang big data. Oke, untuk big data ini, untuk istilah yang menggambarkan volume besar data. Baik data yang struktur atau tidak terstruktur, yang membanjiri bisnis sehari-hari. Oke, di sini untuk contoh big data ukurannya hingga 1024 terabytes atau 1024 petabytes. Jadi seperti miliaran hingga triliunan catatan personal seorang. Nah, di sini data-datanya seperti sumber dari web, sales, customer service, sosial media, data mobile, dan sebagainya. Nah, di sini ada sejarah big data. Nah, karena istilah big data berarti untuk proses pengambilan datanya tidak mungkin menggunakan metode tradisional. Nah, tindakan mengakses dan menyimpan sejumlah besar informasi untuk analitik sudah ada sejak lama. Nah, dimulai adanya big data itu di tahun 2000-an. Nah, ketika analisis industri Doug Lennie mengartikulasikan definisi big data yang sekarang mainstream sebagai 3, ini apa nih, 5 ya, 5. Apa 3V nih? 3V ya, oke. 3V pada big data, yaitu ada volume, variety, dan velocity. Kalau volume berarti berkaitan dengan besarnya data hingga puluhan. Dari puluhan terabyte sampai petabyte. Lalu ada variety berarti variasi. Berarti jenis data yang beragam. Datanya struktur atau tidak struktur. Atau setengah berstruktur.
Lalu ada velocity, artinya frekuensi munculnya data dan frekuensi perubahan data. Nah, dalam satuan per detik. Kayak ini ya contohnya OLTP, kalau untuk velocity, kalau volume VLDB atau DWH. Kayak di sini. Yang ketiga tadi ya, kalau volume berarti mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk transaksi bisnis, perangkat pintar, dan lain-lain. Kayak jadi di sini untuk kalau di masa lalu penyimpanan data akan menjadi masalah, tetapi penyimpanan lebih murah. Kayak seperti Danau Data dan Hadoop telah meringankan beban. Kalau velocity tadi lebih ke apa tadi? Di sini frekuensi ya, berarti kecepatan perubahan datanya. Munculnya data berarti data mengalir ke bisnis dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan harus ditangani tepat waktu. Kayak di sini ya ada smart meter, sensor, tag RFID untuk mendorong kebutuhan menangani torrent data ini dalam waktu yang hampir bersamaan. Berarti ini kaitannya dengan kecepatan data. Lalu ada variety, berarti untuk jenis-jenis format data. Ada data numerik. Data numerik itu kan data 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada data teks, email, video, audio. Lalu ada data ticker saham dan transaksi keuangan yang tidak terstruktur. Oke, berarti di sini yang data terstruktur itu ini ya, data numerik sampai data ticker saham ini yang terstruktur. Sekarang ada cara kerja big data. Lalu di sini tetapkan strategi big data. Strategi big datanya bagaimana, lalu kita identifikasi sumber big data, akses kelola simpen data. Nah, ini sudah ke bagian manajemen database, ini sudah ke pengolahan data ya, manajemen, lalu database, lalu analisis data. Datanya dianalisis, lalu buat keputusan berdasarkan data. Ini kalau urutannya sama aja ya, identifikasi, lakukan kelola data, analisis, lalu keputusan. Gitu ya urutannya. Oke, cara kerja. Ini apa nih? Tetapkan strategi big data. Jadi ini sama seperti konsep data mining tadi, ditentukan dulu nih kita mencari big data itu buat apa? Kesuksesan bisnis di tengah banyaknya data. Kayak ini kan prosesnya nih, cara Anda memperoleh, menyimpan, mengelola, berbagi. Gitu, strategi bisnisnya. Itu Bu,
lebih mengarah kepada keputusan, Bu, sama gerakan bisnisnya. Ya. Mengidentifikasi ya. Oke, selanjutnya Iya. tetapkan strategi big data. Lalu yang kedua, identifikasi sumber big data. Oke, sumber data-datanya itu bisa melalui streaming data. Kalau streaming data ini kan data yang real time. Ini kan data yang gerak nih. Streaming data, datanya dia bergerak, bukan data statis. Nah, Iya. seperti ini kan? Bukan data statis, Bu, bergerak terus. Iya, bukan. Oke, mobil data, perangkat medis, peralatan industri. Lalu ada media sosial, ada Facebook, YouTube, Instagram. Ini datanya besar juga. Bisa diambil datanya gambar, video, suara teks, dan suara berguna untuk fungsi pemasaran, penjualan, dan dukungan. Nah, kalau di media sosial biasanya datanya tidak terstruktur dan atau semi terstruktur. Nah, di sini sehingga menimbulkan tantangan unik untuk konsumsi dan analisis. Gitu. Jadi ini datanya tidak terstruktur. Lalu ada data yang tersedia untuk umum. Jadi datanya free, sudah disediakan gitu. Bank data. Nah, jadi seperti data pemerintahan AS.gov, lalu ada CAA, World Factbook, dan portal data terbuka. Jadi ini free ya, datanya udah jadi nih. Gitu. Lalu ada data besar lainnya dapat berasal dari danau data, sumber data cloud, pemasok, dan pelanggan. Nah, setelah itu proses jika sudah identifikasi data, lalu data itu kita akses, kelola, dan simpan data. Jadi di sini kalau perusahaan butuh untuk metode mengintegrasikan data, memastikan kualitas data, penyediaan data. Oke, ini sudah ke pengelolaan data. Lalu yang kelima ada analisis data. Oke, dianalisis datanya, mana data yang relevan sebelum kita analisis. Jadi data yang sudah dikelola itu kita analisis lagi menggunakan analitik di memori ya, atau komputasi grid. Oke, kalau sudah kita analisis data, lalu buat keputusan berdasarkan data. Berarti di sini decision-nya. Ya. Dikelola dengan baik, Bu. data terpercaya mengarah ke analitik terpercaya dan keputusan terpercaya. Nah, kalau di sini kan decision-nya, data itu bisa diprediksi untuk kedepannya tuh datanya akan bagaimana gitu. Nah, kalau sudah bisa diprediksi, apakah akan lebih menguntungkan atau tidak di sini? Decision-nya di sini ya.
prediktif. Decision support system, Bu ya. Ya. Nah, sekarang ada Big Data Tools. Kayak ini bisa menggunakan Spark. Ini real-time processing ya. Ada data warehouse, data analisis, ini banyak nih. Oke, selanjutnya ada studi kasus Big Data. Ada Walmart, ini apa nih? Pengecer terbesar di dunia, perusahaan terbesar di dunia. E-commerce ya ini ya. Iya nggak? Iya, E-commerce lebih ke e-commerce, terbesar Bu. di dunia, Lebih toko di 28 negara, ke- karyawannya lebih dari 2 juta karyawan. Oke, mulai menggunakan Big Data analisis jauh sebelum istilah Big Data muncul. Berarti ini sudah selangkah lebih maju ya sebelum ada istilah Big Data. Oke, Walmart menggunakan teknik data mining untuk menemukan pola yang dapat digunakan untuk rekomendasi produk pada pengguna. Gitu, rekomendasi ya, berarti ada metode teknik data mining untuk proses rekomendasi produk. Jadi ketika kita ngeklik suatu barang yang dicari, saat kita close, lalu kita buka lagi halamannya, nanti akan muncul rekomendasi produknya. Gitu. Jadi seperti mengingatkan ini produk yang akan dibeli itu ini gitu. Nah, setelah itu, setelah menggunakan penerapan data mining untuk meningkatkan tingkat konversi pelanggan, apalagi nih. Nah, dia tujuan utamanya, menyimpan big data di Walmart, mengoptimalkan pengalaman berbelanja pelanggan saat mereka berada di toko. Nah, solusinya dia apa nih? Mengembangkan dengan mendesain ulang situs web global dan membangun aplikasi inovatif untuk pengalaman belanja. Jadi proses solusi big data-nya dia mendesain ulang situs web global. Nah, ini menggunakan teknologi Hadoop dan NoSQL untuk akses data yang dikumpulkan secara real time. Oke. Agar lebih efektif. Hadoop NoSQL di sini ada nggak? Tadi di gambar. Nggak ada ya. Selanjutnya ada Uber. Apa nih? Perusahaan apa ini? itu Bu lebih ke arah aplikasi berbasis ojek gitu, jasa. Ojek Ya, online. iya Bu. Dia lebih ke ojek online, taksi online. Transportasi online, Bu. Ojek taksi online, Bu. Memindahkan orang. Oh iya, ini ada memindahkan orang.
Gak enak banget ya kalimatnya, memindahkan orang dan melakukan pengiriman. Oke, Iya. apa nih? Jadi ini data Uber Memberikan ini pelayanan. menggunakan data Uber. pribadi nih. Ya, Database-nya data dia data pribadi pribadi pengguna. pengguna. Untuk memantau dengan cermat fitur layanan mana yang paling banyak digunakan. Dan untuk menganalisis pola penggunaan dan untuk menentukan di mana layanan harus difokuskan. Jadi Uber ini bisa memantau fitur layanan mana yang paling banyak digunakan. Oke, yang kedua nih apa nih? Yang ketiga. Fokusnya pada penawaran dan permintaan layanan. Oke, apalagi? Salah satu penggunaan data terbesar Uber adalah lonjakan harga. Berarti ini data terbesarnya lonjakan harga. Misalnya, jika Anda terlambat membuat janji dan memesan taksi di tempat yang ramai, Anda harus siap membayar 2 kali lipat. Nah, ini ya. Berarti kalau di-cancel tetap bayar gitu ya? Enggak, Bu. Enggak bayar. Kalau di cancel itu enggak bayar. Cuma konsekuensinya pelayanan kitanya, maksudnya rate-nya kita kurang bagus. Mungkin agak lama nanti saat pemesanan berikutnya. Oke. Nah, misalnya pada malam tahun baru, harga untuk mengemudi sejauh 1 mil bisa naik dari 200 menjadi 1.000. Berarti harganya yang naik. Kalau dalam jangka pendek, lonjakan harga mempengaruhi tingkat permintaan. Sementara penggunaan jangka panjang bisa menjadi kunci untuk mempertahankan atau kehilangan pelanggan. Oke, di sini algoritma yang digunakan oleh Uber itu algoritma machine learning. Permintaan yang kuat. Jadi dianalisis nih permintaan yang paling kuat yang mana. Ini tekniknya menggunakan algoritma machine learning. Oke, selanjutnya ada Netflix juga. Kalau Netflix ini berarti dia sudah pakai big data. Ya, Perusahaan hiburan Amerika. Ini streaming ya, berarti datanya real time. Apalagi nih. Nah, di sini juga Netflix ada memprediksi apa yang sebenarnya akan dinikmati pelanggannya. Oke, berarti ada teknik prediksi di sini. Oke, ada istilah big data analitik. Nah, ini merupakan bahan bakar. Jangan bahan bakar ya. Ini ya, adalah teknik sumbernya, Bu. Kalau bahan ya, bakar lebih ke sumber. teknik big data-nya. Dia Ya, mengaktifkan mesin rekomendasi. Kayak tetap ada algoritma rekomendasinya di sini. Apalagi nih? Oke, baru-baru ini Netflix mulai memposisikan dirinya sebagai pembuat konten, bukan hanya untuk metode distribusi. Jadi tidak heran kalau strategi ini didorong oleh data.
Oke, ini ada struktur data perusahaannya mencakup Hadoop, Hive, dan Pig dengan banyak bisnis intelijen tradisional lainnya. Lalu ada eBay, apa nih? Aplikasi apa nih? Transaksi, Bu. Transaksi apa? Jual beli online, Bu. Apa kayak Kaskus gitu loh. Lebih ke e-commerce. E-commerce. Gitu. Iya, sama e-commerce. Ya, sama kayak Tokopedia segala macam. Oke. eBay juga menggunakan tools big data-nya ada Apache Spark, Storm, dan Kafka. Apalagi nih? Analisis data. PS juga bisa. Perusahaan ini telah berada di garis depan dalam menggunakan solusi big data dan secara aktif menggunakan pengetahuannya kembali ke komunitas open source. Teknik ininya apa nih dia? Mencari Ini kan informasi tools-nya nih. Ini sebanyak-banyaknya. tools-nya. Tekniknya Data, Bu. analisis streaming data. Metode yang berkembang untuk mendukung analisis streaming data. Oke, ini tekniknya ya. Ya. Ini tekniknya, ini tools-nya. Data real time, Bu. Apa? Lebih ke data real time. Iya, real time. Real time itu data yang bergerak. Data streaming. Lalu ada apa nih? Procter and Gamble. Perusahaannya sudah berusia 179 tahun. Lama, Ibu. Ini sama aja ya, membuat konsep big data juga untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik, lebih cerdas, dan real time. Organisasinya, apa nih? Kayak ada manajer akses langsung ke data terbaru dan analitik tingkat lanjut. Oke, berarti di sini ada analitiknya, apalagi itu. Berarti di sini masih memegang pangsa pasar yang besar nih, Bu. meskipun memiliki banyak yang baru. Sama itu, Bu, decision-nya, Bu. Decision-nya apa? Membuat keputusan bisnis. Membuat keputusan bisnis. Oke, karena di sini telah mengembangkan alat dan sistem dan proses ya. Di sini ya. Iya, Bu. Kenapa dia bisa bertahan? Karena ada pengelolaan dari sistem bisnisnya. Oke, selesai. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ini masih 8 orang nih, gak bertambah nih orangnya. Salah satu produknya PNG Sampopentin. Noto Susanto. Sampopentin emang itu produk PNG. Ya Bu, saya pakai itu. Di bawah naungan Unilever, Bu. Sebenarnya produk PNG itu Unilevernya. Nah, Unilevernya itu melahirkan produk-produk yang bersifatnya market.
Terus? Iya, itu tadi kan ada alat, ya kan, ada itunya juga, ada sistemnya. Ya, alatnya itu produk hasil jadinya itu ya sampo, pentin itu outputnya. Oke. Oke, bagus ya. Berarti pengetahuannya luas. Oke, selanjutnya mana Kan nih? belajar sama ibu, Apanya? ya kan belajarnya sama ibu, makanya luas. Hmm, lagi di Dubai ya? Enggak, di Indonesia, Bu. Oh, kirain. Cuma mau ngapply kerjaan aja, cuma nggak jadi, kayaknya males. Oke lah, Jauh. bagus. Jangan, Neng. Oke, Iya, Bu. selanjutnya ke pertemuan sekarang itu kelima itu 78 ya. Ini ke-7, ini ke-8. Oke. Tentang cyber life dan kaitannya dengan ICT literasi. Oke, ini udah paham ya pengertian tentang ICT literasi. Ini diulang-ulang lagi terus nih. Langsung ke cyber life-nya aja. Mana nih? Nah, peranannya. Dari kata ini tuh apa sih cyber life? Teknologi di kehidupan sehari-hari, begitu kan? Betul. Betul Ya kan? sekali, Bu. Jadi bagaimana peranan ICT TK. literasi di kehidupan sehari-hari gitu aja. Intinya ya. Oke. Ada di kehidupan sehari-hari itu di bidang pendidikan. Karena kita bicara cyber berarti ke internet atau apa nih? Cyber. Internet ya? Lebih ke ini, Bu, online. Ya, lebih ke Online ya, internet. internet itu. Aduh. Oke, berarti bidang pendidikan atau e-education. Oke, ini kalian udah paham lah pastinya untuk edukasi online ya. Berarti belajar lewat online gitu, menggunakan Betul, website atau LMS kan gitu, belajar jarak jauh. betul, Bu. Apalagi nih? E-learning menggunakan media internet untuk menghubungkan antara peserta didik dengan pendidiknya. Pendidiknya melalui Jadi Zoom. bisa melihat nilai peserta didik secara online, melihat jadwal pelajaran, dan Ya, mengirim berkas tugas. lebih ke admin. Oke. Dengan media internet sangat dimungkinkan untuk melakukan interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam bentuk nyata atau tidak. Apalagi nih, kayak interaksi pelajaran online-nya bisa dalam melalui web itu ada bentuk-bentuk materi, ujian, kuis, dan cara pendidikan lainnya. Ya, Bu. Salah satunya Zoom ini juga cara. Ya, kalau Zoom itu cara tatap muka online. Betul. Kalau offline-nya kan dosennya ngajar di kelas gitu. Siap. Apalagi nih, ada fitur aplikasi online learning terbaik saat ini. Adlink yang kita pakai Edlink. terbaik. Edlink terbaik katanya ya. Terbaik, Bu. Karena memang kita kan pakai itu, Bu. Nah, terus
Selain itu LMS. LMS itu kan istilah Learning Management Oh System. iya, iya Bu. Edlink itu dia tuh nama ininya, nama Aplikasi. brandnya, Aplikasi. nama brand. Brand ya, brand aplikasi. Iya. Kalau LMS, Learning Management System. Kayak ini sama ya, untuk membantu mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pembelajaran, untuk berbagi materi, tugas, dan nilai dan informasi. Ada fitur-fiturnya, membuat forum diskusi dan kelas, membagi berbagai jenis file, mengerjakan tugas, ada chatnya, menulis pesan pribadi, lalu menampilkan informasi acara dan survei. Oke, selain Edlink, ada juga Google Classroom. Kalau di Indonesia kan ruang kelas Google. Ini sama aja ya, suatu tempat belajar yang dapat digunakan berbagai jenjang pendidikan. Kalau fiturnya gimana nih? Sama ya, ada forum diskusi, berbagi filenya, koneksinya melalui Google Drive dan link YouTube. Kayak ada sama ya, mengerjakan tugas kelas dan menulis pesan pribadi. Lalu ada Moodle. Moodle ini aplikasi CMS e-learning berbasis website dan dapat merubah sebuah media pembelajaran offline. Oke. Kayak ini sama aja ya. Bisa mengakses materi pelajaran. Kayak ada bisa share materi, kuis dan jurnal. Apalagi nih? Sekarang Moodle juga dapat digunakan melalui aplikasi berbasis Android dan iOS. Lalu fiturnya ini ya, ada e-library atau perpustakaan online. Jadi siswa dapat mencari buku yang diinginkan. Kayak ini interaksinya secara real time, bisa real audio atau real video dengan online meeting. Nah, di sini ada e-library-nya, ada Google Scholar. Google Scholar ini kan penulis yang mengupload jurnal atau bukunya di dalam Google Scholar. Jadi kalian bisa langsung mengaksesnya. Jadi seperti jurnal yang sudah dipublikasi. Lalu ada Microsoft Academic, ini sama ya, untuk fokus referensinya sebanyak 38 juta file. Jadi kalau kalian nanti mengerjakan skripsi, sumber-sumbernya boleh menggunakan ini Microsoft Academic untuk referensi jurnal, tugas akhir, atau penelitian. Jadi sumbernya ini boleh gitu. Kalau kalian sumber skripsinya dari blog atau apa ya namanya, website pribadi, itu tidak boleh ya. Jadi harus jurnal yang sudah terpublikasi. Ya. Ini ya. Atau buku yang ada publikasinya. Oke, selanjutnya ada yang gratis nih, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ini masih e-book ya. Semuanya e-book.
Di sini gratis di-download. Bahasa bukunya Indonesia. Jadi di sini kalau mau mengakses harus daftar dulu, lalu lakukan petunjuk selanjutnya. Nah, tadi e-education, sekarang e-gov, e-government. Di bidang pemerintahan, apa tuh situs-situs e-gov yang pernah kalian lakukan? Mengakses apa tuh? Badan Intelijen Negara, Bu. Oke, itu ngapain? Iseng-iseng aja, Bu. Peduli Lindungi juga. Oke, terus ada lagi? Yang apa ya? Yang akses yang Kerja. berhubungan dengan administrasi pemerintahan apa ya? Membuat apa sih yang lekat dengan kehidupan sehari-hari? Membuat pajak online, apa sih itu? Ya, Dukcapil, Nah, pajak itu. online, EKTP, Nah, IKTV. Apalagi? Membuat BPJS? BPJS online, ya Bu, BPJS, terus ngurus SIM, Samsat. Oke. Jadi kita nggak perlu antri lagi kan ya? Nggak perlu, Bu, kan daftar langsung situ. Paling kita datang sudah nyerahin nomor antrian kita aja. Oke, ini kan bagi yang sebagian masyarakat yang melek teknologi. Bagaimana dengan masyarakat yang kurang akses dengan teknologi itu gimana tuh kira-kira? Nah, itu Bu, tugasnya kita nanti, Bu, untuk mensosialisasikan. Oke, berarti harus ada sosialisasi ya di setiap Ya, daerahnya. sosialisasikan. Oke. Betul. Bisa dengan seminar, webinar, dan segala macamnya, Bu. Oke. Oke, ini ada contoh aplikasi e-gov-nya. Ada Gov2Go. Ada yang pernah coba ini? Ini dibangun oleh Amerika Serikat. Dibangun oleh NIC Amerika. Pernah itu akses yang untuk kartu hijau aja, Bu. Ini apa nih? Kegunaannya pun sangat beragam. Memberi peringatan deadline pembayaran pajak kendaraan, ataupun registrasi voter. Pada masa pemilihan umum, Amerika Serikat membantu penggunanya dalam mengingat lokasi. Voter, Untuk voter ya, voter itu apa, Bu? berarti ini yang dipakai buat Amerika berarti ini? Iya, itu Amerika bukan kita, Bu. Oke. Selanjutnya ada Japan Official Travel App. Ini untuk pergi ke Jepang. Yang bikinnya nih siapa nih? Oh, ini buat di transportasi umum di Jepang. Iya, untuk wisatawan, Bu. Kalau Wisatawan di ya. Ini sama seperti Traveloka gitu ya? Oke, untuk Iya, memesan. sama, Bu, persis. Hotspot WiFi, rumah sakit, apa semua ada di Traveloka itu. Oke. Picobar. Nah, ini baru nih yang Indonesia. Picobar. Coba aja kalian ini ya, download terus apa sih yang... Jadi ini dikembangkan oleh Provinsi Jawa Barat sebagai sumber komunikasi. Sumber komunikasi dan informasi.
Berarti ini informasi ketika ada pandemi COVID-19. Dan bencana Kita sebagai relawan juga untuk bencana ya. Berarti ini fokus ke ya, bencana ya. Bu. Ya, Bu. Oke. Lalu ada info BMKG. Nah, Misalnya. BMKG juga akses pemerintah nih, Bu. Kenapa? Ya, BMKG juga pemerintah punya ini. Ya. BMKG itu untuk apa nih? Sering diakses, Bu. Untuk ngecek ini cuaca apa segala macam, Perkiraan ya. info gitu, Bu. Prediksi Saya mau ada cuaca, perhatian kualitas cuaca. Iya. udara, iklim, gempa bumi. Bu. Lalu di bidang keuangan ada dan perbankan atau e-banking. Ya, ini kalau untuk transaksi apa nih? Pembayaran online atau transfer gitu ya. Sekarang sudah Mengecek pakai saldo ya. internet. Ya, Bu. Oke, ini sama juga kalau BCA Mobile seperti ini tampilannya, banyak juga fiturnya. Apalagi Mandiri juga sama fungsinya. BRI ada Jenius. Untuk di bidang komersial e-commerce berarti kan ini ya, market online. Ada Tokopedia juga, Shopee ini sama, Bukalapak, bidang transportasi gimana Yang nih? punya Indonesia cuma Bukalapak sih, Bu. Yang mana? Yang punya Indonesia Bukalapak aja, yang lain punya luar sih. Ini Sama. Indonesia. Nah, ini, Bu. Ya, Indonesia. Shopee ini dari, tar dulu, Tapi sejarahnya punya nih, dari Singapura. Perusahaan Singapura. Singapura dari Betul. tahun 2009. Melebarnya ke negara tetangga dulu, Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan Indonesia. Indonesia. Mana Bukalapak nih? Oh ini ya, orangnya nih Ya, Ahmad Bu. Zaki. Tahun 2010 mulainya. Oke, dia melebar nggak? Atau tetap? Oh dia belum melebarkan ke Belum. Asia ya, belum ya? Baru di Indonesia aja, Bu. Nanti kan Kalau muncul nama-nama baru, Bu. Ada Noto Sutanto. terus apa lagi? Bidang transportasi. Kalau transportasi gimana nih? Gojek. Komputer dapat menentukan Menentukan. apakah lampu warna merah, kuning, menentukan lampu aja nih, gimana nih? Sistem navigasi ya. Jadi untuk Betul. sistem navigasi kapal, jadi untuk menentukan arah dan tujuan kapal. Oke, ini videonya. Oh ya, ini videonya belum saya upload ya di LMS. Oke, dan selesai. Oke, sudah selesai nih untuk materinya. Ini ada Bu, berapa orang ya? yang tadi itu, Bu, terakhir itu, Bu, yang untuk lampu merah, lampu hijau itu pakai sistem apa mereka ya? Dia pakai sensor ya? Iya, itu kan lebih ke alat sih. Iya, alat. Tapi di atas-atasnya lebih ke Mungkin big data pakai dan timer sistem. aja ya, Bang Zul. Ya, yang jarak. Mungkin pakai sistem pengaturan timer deh, Bang Zul. Oh, sistem. Ke big datanya itu timernya itu ya? Iya, berdasarkan
waktu dia kapan harus hijau dan merah. Bisa diatur di situ. Ya, ya kan itu kan butuh data juga sih ya. Oke, oke, oke. Yang lainnya kemana nih? Karena di kereta api Bu Nurita. elektrik ada lampu merah hijau itu dia pakai timer juga deh. Oke. Kalau yang di rel ya, kereta ya. Iya betul. Oh ya, itu rel kereta api gimana tuh kira-kira Itu prosesnya? Om Jarot yang tahu tuh Bu. Gimana Bu? Rel kereta api, rel kereta, apa sih itu namanya? Lampu Ya, lampunya tuh gimana tuh prosesnya? untuk Jadi untuk lampunya itu kan dikendalikan dengan secara manual dengan operator kan Bu ya, memerintahkan bahwa kereta itu mau berangkat kan. Nah dengan awalnya itu kan lampunya itu merah Bu, Iya. berhenti. Nah ketika dia proses perintah untuk berangkat itu dia ada timer kurang lebih 90 detik Bu untuk dia hijau. Itu aja sih Bu. Sebanyak 90 detik lampu merah itu? Enggak, jadi untuk standby-nya itu dia posisinya merah Bu. Oke. Terus? Standby merah. Untuk hijaunya nanti dari merah ke hijau itu ada jeda waktu gitu Bu. Kalau untuk jeda waktunya bisa kurang lebih 90 Bu. Teknologinya? Iya, menggunakan operator ya. Teknologinya dia menggunakan interlocking Bu. Interlocking by system. By system oleh operator? Iya, operator. Oke. Jadi operator sebenarnya cuman kayak kita kalau istilah sederhananya kayak kita ini Bu, ngidupin lampu rumah lah Bu. Nah, kita kasih perintah dia hidup ke hijau kan. Nah, cuman ada timernya itu Bu. Tambahin timer ketika mau pas hidupnya aja. Oke. Sistemnya sederhananya seperti. Ada lagi yang mau disampaikan? Mengenai nilai UTS-nya gimana? Berarti Apakah terlalu besar atau gimana? Aduh Bu, terima Kegedean kasih ya nilainya banget ya? Bu. Saya sih kalau bisa ditambahin lagi. Nilai UTS-nya kayaknya luar biasa semua Bu, kelas Ibu ini. Ya, luar biasa ya berarti kelas Bu, ini ya? baik. Iya Bu. Ya bagus lah. Itu kalau untuk lampu traffic light itu kalau zaman dulu kan kita masih menggunakan manual kontaktor atau TDR, namanya itu TDR itu yang tadi dibilang Pak Julkanan ya, itu ya. timer. Nama alatnya TDR, di pasaran banyak. Kalau sekarang mungkin sudah microchip kali. Iya. Relay berdasarkan yang sinkron dengan sistem data. Iya, yang sistem data itu sudah microchip dia yang. Oh, menggunakan microchip ya. Iya. Kalau yang manual kan zamannya kita STM kan masih itu rangkai sendiri pakai kabel dari kontaktor ke TDR. Ya, Pos-pos polisi kecil itu ya. Itu otomatis kita setel 15 menit atau berapa menit lampu merah di sisi A, sisi B lampu hijau jadinya. Iya, Tapi kalau sekarang udah canggih. Iya, makanya kan kalau misalkan perempatan itu kan dia bisa disetting kan, merahnya lama pasti kan, ntar hijaunya cuma 30 detik, 60 detik gitu kan. Iya, jadi PR Bu. Integrasi sama ini sekarang Smart City. Jadi PR aja Bu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Bu Nurita Hayati nih baru datang nih, gimana nih? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf terlambat koneksi internet Bu, mohon maaf. Oke, nanti disimak di rekamannya ya.
supaya absennya Bu, ada. berdiri, Ya, baik, Bu, Bu, ya. dipojokkan, Bu. Ya, baik Bu, dosen. Oke. Terima kasih. Oke, kalau tidak ada lagi, saya cukupkan ya, sudah pas 1 jam lebih 19 menit ya. Oke, Siap, Bu. terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian materi. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.